Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Rasif Ulwan Alhamdani, dari kelas reguler A semester 3 yang akan mengerjakan pengantar ilmu hukum. Sebutkan dan jelaskan fungsi hukum. Manusia memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila keinginan serta kemauannya ini tidak dibatasi, maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan, sifat kekuasaan manusia dapat mengeksploitasi serta mengeksplorasi dunia. Sehingga hukum diciptakan salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan. Dan berikut akan saya sebutkan dan jelaskan satu persatu fungsi-fungsi hukum yang saya ketahui. Yaitu pertama, menjaga hubungan manusia. Fungsi hukum yang pertama ialah mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, fungsi hukum juga meningkatkan serta mengembangkan hubungan antara manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Melindungi kepentingan bersama, mewujudkan keadilan sosial, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat, dan menyelesaikan pertikaian. Dan fungsi hukum ini untuk menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial di dunia ini, di negara ini, semuanya ada peraturan-peraturan penting dan harus ditaati dari setiap masyarakat. Manusia tidak akan pernah lepas dengan masalah yang memicu terjadinya konflik. Maka fungsi hukum salah satunya untuk menyelesaikan pertikaian. Sehingga ketika terjadi konflik, baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia. Dunia, negara, masyarakat, semuanya yang ada di sekitar kita. Bahkan lingkungan pun dari sekitaran kita harus mentaati aturan-aturan yang ada seperti lalu lintas, terus buang sampah sembarangan. Itu juga harus diwujudkan dan menjadi peraturan-peraturan yang wajib kita patuhi. Oke, untuk yang kedua, sebutkan dan jelaskan pendapat Anda mengenai jalannya hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk hukum. Hal tersebut tertulis dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek berbagai macam peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum yang ada di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Mungkin itu bagian dari jalannya hukum. Jadi Pancasila pertama sampai akhir itu mungkin sebuah keyakinan bagi negara-negara. Sebuah peraturan yang dilandasi dengan Pancasila itu, kita meyakini bahwa negara Indonesia harus mentaati peraturan-peraturan yang ada seiring berjalannya hukum di Indonesia. Dan jalan-jalan hukum atau prinsip-prinsip dari negara hukum di Indonesia, pertama, adanya supremasi hukum,
persamaan dalam hukum, proses hukum yang baik dan benar, pembatasan kekuasaan, lembaga eksekutif yang independen, peradilan yang bebas dan berdiri mandiri, peradilan tata usaha negara, peradilan yang berkonstitusi, perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, transparansi dan kontrol sosial yang baik, bersifat demokratis. Jadi untuk kesimpulannya, jalannya hukum di Indonesia itu memaksa bagi yang melanggar hukum. Bukan cuma negara di Indonesia unggul, bukan cuma negara di Indonesia saja, tapi di negara-negara lain juga ada jalan-jalannya hukum. Dari tahun ke tahun, dari abad-abad ke belakang atau mungkin tahun-tahun ke belakang sampai tahun sekarang itu peraturan-peraturan pasti up to date ya, pasti update berjalan seiring berjalannya sebuah peraturan itu pasti ada aturan-aturan baru yang mungkin sebuah masalah-masalah tersebut ya pasti ada saja gitu ya yang menjadi peraturan-peraturan yang harus ditaati karena adanya masalah tersebut dari sebuah lingkungan negara semua yang ada yang terjadinya masalah itu sendiri. Baik, nomor 3, jelaskan atau ceritakan mengenai hukum secara sederhana di sekeliling kalian ya. Jadi untuk hukum di sekeliling kita seperti keluarga, masyarakat, sesama anggota keluarga harus saling menjaga nama baik. Jadi jangan kita berkata kasar atau kita melakukan tindak kriminal seperti kan perampokan atau mungkin meledek satu sama lain lah. Kalau untuk perampokan itu jauh ya. Tapi dari lingkup keluarga kita harus menjaga adik-adik kita dari kejahatan. Terus kita harus melindungi orang tua kita yang harus kita jaga, mau tidak mau kita harus siap gitu. Juga tidak diperkenankan melakukan tindak penipuan ya terhadap anggota keluarga. Jangan nipu-nipu lah kalau misalkan terhadap orang tua kita yang selalu menjaga kita, yang selalu sayang sama kita. Jangan kita melanggar peraturan di lingkup keluarga gitu ya. Nah, adapun di lingkungan masyarakat seperti sampah ya. Jadi sampah-sampah di Indonesia itu cukup terbesar mungkin ya. Tapi kita juga harus mentaati peraturan-peraturan di masyarakat, di lingkungan masyarakat seperti membuang sampah juga harus kita taati. Jangan sembarangan kita membuang sampah gitu kan. Kita juga sebagai masyarakat harus bisa menjaga lingkungan sekitar. Jangan cuman mengandalkan tukang sampah yang mungkin setiap kali pagi atau mungkin sore di lingkungan komplek harus sama tukang sampah. Jangan. Kita juga harus bertindak. Kita harus membersihkan setiap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, baik, nomor 4, sebutkan dan jelaskan pendapat Anda tentang ius constitutum dan ius constituendum ya. Jadi ius constitutum itu hukum yang berlaku di masa sekarang. Artinya ius constitutum itu merupakan hukum yang telah ditetapkan. Jadi udah berjalan gitu ya. Yang seperti saya sebutkan tadi, seperti kan masyarakat sekitar peraturan-peraturannya, terus adanya
peraturan jalan lalu lintas juga, itu juga termasuk peraturan-peraturan yang telah ada. Yang kedua itu ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan ya. Hukum ini masih belum ditetapkan atau bisa juga disebut sebagai hukum yang akan datang. Jadi peraturan-peraturan atau hukum yang akan datang bisa jadi direncanakan ataupun yang dicita-citakan ya, yang direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah. Contohnya seperti kan hukum-hukum yang ada masalahnya tapi peraturannya itu sulit untuk diadakan gitu ya. Jadi perbedaannya dari kedua hukum tersebut itu ius constitutum dan ius constituendum. Yang pertama itu kan yang sudah berlaku ya, yang sudah jalan. Yang kedua itu yang ius constituendum itu yang dicita-citakan atau yang masih diharapkan. Nah, oke, cukup sekian mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.